Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Jokowi palsu, dibuat di pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power. Kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya, selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya. Kata orang ada yang berpendapat kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli itu. Oh tidak. Dalam hal ini ya, dalam perkaranya Pak Jokowi ini UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM bisa saja UGM jawab iya itu kami yang mengeluarkan, ya asli. Nah sekarang mari kita tanya kepada Tun, betulkah itu sah? Ya sah dulu. Jadi jangan-jangan dikeluarkan betul oleh UGM, kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Nah tidak sahnya apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah, buktikan dengan pendaftaran. Kuliahnya harus tamat. Apa namanya? IP-nya harus sekian gitu kan. Ada skripsi. Ada skripsi. Dan skripsinya itu bukan hanya ada, tapi harus skripsinya itu sah. Kalau ada kan bisa diada-adakan, kan bisa kan. Kemudian harus ngikuti dulu kan ada KKN gitu kan. Nah, itu yang berhak memeriksa itu karena apa? Ada yang nyangkal. Dari keterangan pihak UGM dan pihak Pak Jokowi itu disangkal oleh keterangan Pak dibantah ya. Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Sipa dan lain-lain. Nah, kalau sudah saling bertentangan begini, walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa? Tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Kepolisian yang menyatakan Polri itu adalah hakim, bisa memutus. Nah, jadi serahkanlah kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Itu ya. Jadi saya tidak boleh suudon ya bahwa ini dari skenario mengaswantokan Pak Arsul Sani, saya nggak boleh suudon seperti itu. Tapi saya punya sikap tadi sudah saya sampaikan, jabatan ini amanah. Dan siapapun yang menjabat, tidak hanya hakim konstitusi, suatu ketika itu pasti akan berakhir. Tinggal karena apa? Gitu ya. Jadi nggak usah juga kemudian ini harus kita pertahankan apa mati-matian lah atau apa. Biasa aja lah gitu ya. Itu. Nah, yang kedua kampusnya. Kan memang salah satu yang saya ikuti juga di pemberitaan itu ya. Kemudian ini terjadi 1,5 tahun setelah saya selesai studi ya. Itu rektornya itu kan kemudian ditahan oleh Komisi Anti Korupsi Polandia ya. Dengan tuduhan karena ini Komisi Anti Korupsi menyuap pejabat Kementerian Pendidikan Polandia ya untuk mendapatkan izin yang saya pahami ya program eksekutif MBA itu ya.
Nah, saya tidak tahu kemudian perkembangan kasus itu apa, karena ada di Polandia. Kalau saya googling saja, medianya bahasanya bahasa Polandia kan, nggak paham juga kita, itu loh. Tapi bagi saya, ya kalaupun misalnya ada satu perguruan tinggi tersangkut katakanlah kasus korupsi, katakanlah misalnya mahasiswanya masuk dengan nyuap, apakah kemudian kita mau berkesimpulan semua mahasiswa yang masuk itu pasti nyuap? Enggak gitu juga kira-kira gitu loh. Itu saya kira-kira perumpamaannya kan seperti itu, tanpa menyebut universitas manapun lah ya. Nah belakangan saya tahu memang universitas itu kemudian ganti dari Collegium Humanum menjadi dalam bahasa Polandia ujungnya Varsovia gitu loh. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu adalah University of Business and Applied Science Varsovia. Ya sudah, saya merasa lah apa juga kepentingan saya kemudian untuk terus mengikuti itu ya. Ya sudah, itu saya memang tidak terus menerus mengikuti, sekali-sekali saja kalau dapat kiriman saya dari teman yang ada di Polandia atau yang media bahasa Inggris, ya saya inilah saya baca ya. Tapi gedung masih ada itu, beberapa itu masih ada. Hanya yang saya lihat ganti itu memang akun media sosialnya. Ya, tadinya kan akunnya kan Collegium Humanum menjadi bla 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 Varsovia itu gitu loh. Tapi kalau saya lihat terakhir saya dikirimi wisuda itu, ya baju wisudanya ya masih sama lah dengan ini, cuma beda itu aja. Itu loh. Nah, jadi itu jawabannya. Udah cukup ya. Saya harus sidang, tapi supaya meyakinkan, saya mohon teman-teman yang mau ngecek foto atau bahkan ijazah saya di itu, tapi jangan difoto. Jadi kita harus sepakat dulu, nggak boleh difoto, harus dilihat. Nanti di zoom, nanti diedit gitu loh kan, saya pusing gitu loh kalau itu diinikan. Ya. Ini pertama transkrip nilai saya. Ya, nih, ya, itu ya, nah, jangan lama-lama nanti ini kan tadi saya bilang eligible untuk ijazah master ini, ya, itu. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah, ini mana ininya? Saya harus cepetan tapi nih asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Saya inilah, ini diberikan. Nah, kalau ini mau lama nggak apa-apa. Nah, ini ya, ini yang pakai jilbab istri saya, Ibu Sukma Violeta. Yang pakai ini adalah Ibu Anita Lydia Luhulima, dubes kita di sana. Dan beliau ikut bukan karena saudaraan sama saya, enggak, karena memang diundang khusus. Ya kalau enggak yakin karena beliau sudah enggak ada, dicek aja sama teman-teman di KBRI sana lah. Itu karena beliau kan tidak sendirian sebagai dubes, kan didampingi oleh staf pada saat itu. Dan ini di Warsawa ya, bukan di Jakarta gitu. Itu loh. Ini ada semua. Itu ya. Tadi saya lupa bawa paspor diplomatik saya karena saya ke sana pakai paspor diplomatik. Hah? Udah cukup kan? Makanya. Sudah cukup ya rekan-rekan. Jadi sangat detail, rinci, disertai dengan bukti-bukti. Oh, sudah dibagikan ya buku-buku juga sudah dibagikan. Ya, itu adalah disertasi. Kalau yang itu aslinya disertasi. Ini setebal ini. Ya. Jadi semua proses sudah dilalui dengan baik. Ini asli, judulnya, ada tulisannya, itu loh. Ya, ini.
Ya, udah cukup ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir. Mudah-mudahan dengan penjelasan dan klarifikasi ini menjadi lebih jelas isunya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kalau nggak berani bawa ijazah asli nanti dibilang nggak berani menunjukin ijazah aslinya. Bongkar ijazah Jokowi alias Bon Jovi menjalani sidang sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat Jakarta. Mereka ingin membuktikan secara ilmiah ijazah Jokowi palsu atau asli. Sejak Juli 2025, tim Bon Jovi telah menelusuri bukti terkait ijazah Jokowi di UGM, termasuk proses legalisasi dan penggunaannya untuk mendaftar jabatan publik. Selama proses permohonan informasi ke berbagai lembaga, sebagian permohonan ditolak atau tidak ditanggapi, sehingga sengketa berlanjut ke KIP. Dalam sidang ini, kelompok Bon Jovi hadir dengan membawa dokumen dan bukti yang sudah mereka teliti dan susun, termasuk opini serta hubungan antara satu bukti dengan bukti lain. Pada tahap pemeriksaan awal, Komisi Informasi Pusat hanya meninjau dokumen yang dibawa oleh kedua pihak, baik pemohon maupun termohon. Dalam sidang sengketa menghadirkan sejumlah pihak, yaitu pihak terkait seperti Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Polda Metro Jaya. Jadi kami melakukan gugatan terhadap ada institusi KPU RI, ada KPU DKI, ada KPU Surakarta, dan ada UGM sendiri, gitu ya, dan kemudian ada Polda Metro Jaya. Kenapa kami menggugat semua ini? Karena mereka kami anggap pernah menguasai atau setidak-tidaknya punya relasi dalam hal dokumen ijazah ini. Jokowi memanas lagi. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menyebut tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Sementara KPU DKI Jakarta memberikan ijazah Jokowi sama dengan yang beredar di media sosial. Sementara itu, di sebuah forum, Presiden Prabowo menyebut ada sosok yang ingin terus berkuasa. Siapa sebenarnya yang sekarang memegang kendali kekuasaan? Untuk mengulasnya, to the point aja. Kita akan berbincang dengan analis sosial politik, Ubedillah Badrun. Bang Ubed? Ya. Selamat sore. Selamat sore Bang Eko. Selamat sore Bang Ubed. Ya, selamat sore Mas Bung. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan menarik. Arsip Nasional Indonesia, ANRI, itu tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya asli nggak sih ijazah itu? Nah, saya kira itu ini ya luar biasa isu ijazah ini karena kurang lebih hampir 2 tahun belum tuntas juga. Itu kan menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam soal ijazah ini. Ya. Bisa jadi ya karena pihak Jokowi atau bahkan pemerintah, KPU atau bahkan kampus UGM gagal meyakinkan publik. Kan sebenarnya sederhana itu kan. Bagaimana kemudian pihak Jokowi meyakinkan publik? Tinggal menunjukkan ijazahnya, lalu kemudian membuktikan bahwa ijazah itu asli begitu. Jadi pertama saya kira kegagalan komunikasi dari faksi atau kelompok Jokowi ya kepada publik. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya persoalan sederhana ya sebetulnya. Menurut saya sederhana, sangat sederhana. Kita semua pernah di kampus, kita semua punya ijazah. Kenapa kemudian tidak mau menunjukkan kepada publik begitu bahwa ijazah ini asli? Itu kan ketidakmauan itu menimbulkan kecurigaan publik. Nah, di antara ketidakpercayaan publik kepada keaslian ijazah itu karena keraguan Jokowi sendiri untuk menunjukkan kepada publik sebetulnya. Andaikan beliau mau menunjukkan kepada publik, ini loh ijazah saya asli. Dan kan informasi yang waktu itu kita terima bahwa Jokowi pernah menunjukkan ijazah asli di depan media, tapi tidak boleh untuk dipublikasi. Saya Leonie Lydia, salah satu dari anggota tim Bon Jovi. Saya latar belakang saya adalah akademisi, alumni ITB dan dosen di Unpas. Jadi setidaknya pengalaman dan pengetahuan saya cukup untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini dengan menurut saya ini lebih menyeluruh dan lebih terstruktur. Komisi Informasi Publik
sudah disediakan oleh negara sebagai lembaga yang nanti akan memberikan atau menjamin transparansi dan akuntabilitas dari suatu dokumen atau informasi yang dihasilkan oleh badan publik. Nah, di sini saya yakin UGM, kenapa kita ambil semuanya 5 sekaligus? Karena kita menyelesaikannya begini. Kita akan memulai dari hilir, di mana ijazah tersebut dihasilkan. Di mana ini yang menghasilkan adalah UGM. Jadi kami akan bertanya ke UGM, semua dokumen akademik Jokowi mulai dari masuk, dokumen akademik dari seorang mahasiswa dari mulai masuk sampai dia di lulus sarjana. Itu yang kita minta, beserta adalah prosedur, kebijakan, karena nanti jika ada perdebatan dalam dokumen masalah mungkin format atau informasi-informasi yang harus ada, itu bisa kita lihat, kita kembalikan pada prosedur tersebut. Kemudian, nah sebetulnya ijazah atau dokumen akademik itu sifatnya pribadi kan ya. Tetapi karena ini pernah digunakan untuk jabatan publik, mulai dari Solo sampai KPU, maka kami juga akan meminta, karena dokumen ini perlu dikonsistenkan antara yang dihasilkan oleh UGM dengan apa yang sudah digunakan di KPU. Nah, lalu kenapa ada Polda? Ketika kami meminta ke UGM, kan prosesnya permohonan informasi publik itu adalah pertama membuat surat, itu ada waktu jawab, surat permohonan 10 tambah 7 hari, lalu dari pihak yang badan publik itu akan memberikan jawaban. Setelah itu kalau kita tidak puas, kita bisa memberikan surat keberatan dan itu akan dijawab oleh atasan dari PPIG. Nah, di sini kami waktu ke UGM itu sampai pada awalnya dinyatakan tidak dikuasai atau ada di Polda. Ada di Polda, ada yang tidak dikuasai. Ada yang tidak ada. Nah, karena sampai dengan tidak dalam kekuasaan kami. Nah, karena ini adalah ijazah informasi publik, maka kami kejar itu ke Polda, karena itu tetap adalah informasi publik. Jadi kenapa ijazah ini informasi publik dan dokumen pentingnya? Karena pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan publik dan itu tidak berubah. Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, Bapak Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, pembunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan gak sih pemerintah Indonesia? Memalukan gak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja.
mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Kopassus, Maijen TNI Pun Sunarko, membela 8 orang yang ditetapkan menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo oleh Polda Metro Jaya. Dengan lantang, Purnawirawan Jenderal Bintang 2 itu menyebut bahwa ROI Suryo CS mendapat perlakuan kriminalisasi. Sunarko juga menuding pemerintah telah melakukan kezaliman melalui aparat kepolisian terkait dengan perkara ini. Dalam orasinya yang berapi-api, Sunarko juga berpesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi terhadap kasus yang menjerat Roy Suryo CS. Saya yakin Roy Suryo CS dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini, yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal, tapi dituduh melakukan tindak kriminal, ujarnya. Menurut Sunarko, selama ini Prabowo hanya mendengarkan laporan dari orang-orang sekelilingnya saja. Jokowi perusak demokrasi. Presiden Jokowi gagal total. Presiden Jokowi presiden yang gagal. Siapa yang dia berhasil? Dari mana dasarnya? Buktikan ke saya. Ketika MK memutuskan bahwa menolak itu bukti bahwa yang keroknya. Jokowi yang keroknya. Jokowi yang buktikan. Jokowi. Itulah solusinya. Jokowi yang buktikan. Hei Presiden Joko Widodo. Pemerintah yang paling gagal selama pergantian presiden. Anda paling gagal. Ingat, masyarakat banyak sengsara. Ingat, banyak rakyat menderita. Rakyat sementara ketika saya bawa teman-teman. Di era Jokowi itu bangsat semuanya. Kalau orang udah ngotot, ngoyo, pasti ada maunya, ada kepentingan apa ini? Kan itu membuat orang marah sama kepolisian hari ini. Kenapa harus bawa-bawa Kapolri? Itu yang masalah sampai sekarang, ya kan? Nggak perlu harusnya kan? Dibawa aja ijazahnya, dibuktikan di pengadilan, udah. Ngapain harus? Kenapa Jokowi harus ke Kapolri, harus ke Kapolda? Kenapa Partai Coklat harus turun tangan segitunya gitu? Saya nggak tahu. Tapi makanya saya bilang bisa saja saya nggak waras, atau memang kita nggak waras semua sekarang dengan kondisi sakit jiwa semua kita hari. Saya sebagai orang Sumatera Barat malu saya dengan tokoh-tokoh ini, Tan Malaka, Natsir, ya, Sahrir. Ini negara sakit jiwa menurut mereka. Pasti kalau mereka hidup ini sakit jiwa. Hanya melihatkan ijazah aja nggak mau orang. Tapi mau mentersangkakan orang gitu loh. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali jadi sorotan. Pada tanggal 18 November tahun 2025, Jokowi terbang ke Singapura untuk menghadiri Bloomberg New Economy Forum, sebuah ajang internasional bergengsi yang digelar 19 sampai tanggal 21 November. Ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan keberangkatan itu. Jokowi bahkan dijadwalkan menyampaikan pidato dan sudah hadir di sesi pembukaan. Yang membuat publik bertanya-tanya, Jokowi sebelumnya disebut sedang pemulihan kesehatan dan diminta istirahat total hingga 2027 oleh PSI, agar bisa fokus mendukung partai itu di pemilu 2029. Namun di sisi lain, Jokowi tak pernah hadir langsung dalam 3 kali sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit soal polemik ijazahnya di PN Surakarta. Ia hanya mengirimkan kuasa hukumnya. Lalu, kalau bisa hadir di forum internasional, kenapa tidak datang ke sidang yang menyangkut namanya sendiri? Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan. Nah, muncul ide-ide, antara lain misalnya Pak Asgab tadi mengusulkan, bagaimana, bisa nggak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Ya kan, baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Di penyidikan kami setorkan ke pihak penyidik, di persidangan kami akan persiapkan tambahannya nanti di persidangan. Selanjutnya kami ingin tegaskan di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan, apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismond yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismond. Karena itu mohon doa dukungannya, kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang
untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia